Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir pada kuliah pertemuan ketiga ya, dengan dosen praktisi untuk mata kuliah pengendalian hama terpadu. Jadi untuk materi pada pertemuan hari ini itu kita akan berbicara tentang pengendalian hayati. Dan terakhir nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan ke pengendalian kimiawi. Jadi untuk materinya tetap akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Awaludin Sarmidi, dan kepada Pak Awal kita persilakan. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. buat kita semua. Puji Tuhan, ya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bersilaturahmi lagi ya melalui penyajian materi yang disampaikan oleh Pak Asmiandi tadi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kemudian yang kedua, eh, saya ucapkan juga ini mumpung suasana puasa, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya kepada Pak Asmiandi, ya Ibu Mira dan adik-adik sekalian. Ya, semoga puasa kita dilancarkan. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Asmiandi tadi bahwa hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Kalau pertemuan pertama terkait dengan hama kekarantinaan ya OPTK, yang kedua kemarin terkait dengan pengendalian secara fisik dan mekanis. Hari ini pertemuan yang ketiga kita akan sharing, kita akan berdiskusi terkait dengan pengendalian hayati. Ya, dan nanti insya Allah yang materi keempatnya itu terkait dengan pengendalian kimia. Oke, ya. Hmm, ya. Eh, Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa kita mengenal ada beberapa metode pengendalian ya. Ada secara fisik, secara mekanis, secara kimia, dan biologi atau pengendalian secara hayati. Nah, yang perlu sama-sama kita ketahui bahwa pengendalian hayati ini eh, memang boleh dikatakan jauh lebih familiar itu digunakan di sektor pertanian. Ya, kalau di background, di latar belakang experience saya yang bergerak di bidang urban pest, nah, penerapan pengendalian dengan cara hayati ini memang belum banyak dilakukan. Ya, tapi nanti saya akan tetap sharing, ya tetap sharing kepada adik semua, ya pengendalian hayati yang selama ini digunakan untuk di urban pest, ya berikut untuk di pertanian. Nah, nanti kalau misalnya ada hal-hal yang perlu diperdalam, saya minta nanti Pak Hasriandi atau Bu Mira nanti mungkin bisa memberikan penajaman-penajaman kalau misalnya apa yang saya sajikan ini masih eh, masih kurang ya, ya karena background background experience-nya ini lebih banyak ngurusin sekarang ini urban pest, tidak ngurusin hama tanaman. Seperti itu. Ya, baik. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait dengan pengendalian hayati, yaitu di mana ya pengendalian hayati adalah taktik pengelolaan hama yang dilakukan ini secara sengaja ya. Ya, ini adalah taktik yang dilakukan secara sengaja dengan memanfaatkan atau bagaimana kita memanipulasi musuh alami ya supaya bisa menurunkan atau mengendalikan populasi organisme hama sampai ke batas yang kita kehendaki. Nah, ini bedanya ya. Kalau di tanaman itu ada namanya ambang batas ya. Ada ambang batas, ada ambang ekonomi,
ada ambang kendali. Ya. Nah, kalau di urban space itu tidak ada ambangnya. Ya, targetnya itu adalah zero pace. Ya, ini salah satu perbedaannya. Ya, kalau di pertanian, kalau adik-adik sudah pernah belajar sebelumnya bahwa sebelum memutuskan suatu strategi pengendalian, kita harus hitung dulu. Ya, apakah ambang kendalinya sudah tercapai? Apakah ambang ekonominya itu sudah tercapai? Ya, karena jangan sampai biaya pengendalian yang kita keluarkan itu lebih besar dibanding risiko kehilangan hasil akibat investasi suatu hama. Kalau di bisnis urban test, ya ini targetnya harus zero pace. Bahkan hama yang sudah mati pun itu masih masih kategori sebagai kontaminan yang harus disingkirkan. Ya, jadi kalau misalnya di pertanian, kalau nggak salah, saya masih ingat dulu yang diajarkan di bangku kuliah, saya nggak tahu pasien dia sudah berubah apa tidak. Nah, misalnya ambang ekonomi tambah orang itu 5 ekor per meter persegi. Ya, itu 5 ekor. Ya, itu beberapa tahun yang lalu itu. Hmm. Saya nggak tahu kalau sekarang apakah itu sudah berubah atau tidak. Tapi kalau di urban pest itu satu hama pun itu sudah masuk, satu organisme pun itu sudah masuk kategori sebagai pengganggu. Bahkan bangkai dari hama tersebut itu kalau ditemukan di tumpukan komoditi itu sudah masuk kategori sebagai kontaminan. Jadi di situ ada perbedaannya. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui juga terkait dengan pengendalian hayati adalah ini proses pengendaliannya ini berjalan sendiri tanpa ada kesengajaan ya yang dilakukan oleh manusia. Berbeda dengan cara kimia. Cara kimia itu sesuatu yang memang harus kita persiapkan. Ya, kita harus tentukan dulu jenis kimianya apa, dosisnya berapa, konsentrasinya berapa, jenis alat yang kita gunakan itu apa. Ini sesuatu yang harus dipersiapkan dan dikerjakan. Nah, sedangkan pengendalian hayati ini sudah berproses dengan sendirinya di alam. Ya, jadi itu. Kemudian hal berikutnya perlu diketahui bahwa ya dia terjadi bukan karena bekerjanya musuh alami, tapi juga disebabkan oleh komponen-komponen ekosistem lainnya. Ya, jadi ini dipengaruhi oleh bagaimana ketersediaan makanannya, dan termasuk iklim atau cuaca. Itu yang mempengaruhi dalam pengendalian hayati. Ada beberapa kelebihan-kelebihan yang kita ketahui terkait dengan implementasi pengendalian dengan cara hayati. Ya, pertama ini sifatnya permanen. Permanen ya, tentunya sepanjang musuh alaminya masih ditemukan masih berada di suatu lokasi yang atau inang dari musuh alaminya itu tetap ada. Ya, ini dimasuk dikategorikan menguntungkan karena ini bisa bekerja jangka panjang. Ya, jangka panjang. Nah, berbeda dengan cara kimia. Kalau cara kimia efeknya itu hanya bisa beberapa saat. Ya, pasca kita melakukan misalnya penyemprotan, itu efeknya tidak bisa jangka panjang. Ya, karena ada pengaruh-pengaruh yang bisa menyebabkan hilangnya daya racun dari bahan yang sudah kita aplikasikan di tanaman. Sedangkan penggunaan cara hayati ini bisa bekerja ya sangat panjang. Nah, kita sebut sebagai permanen. Nah, selain itu, boleh dikatakan juga efek sampingnya boleh dikatakan relatif itu tidak ada dan aman bagi lingkungan. Ya, kenapa? Karena kita tidak menggunakan bahan-bahan yang bisa merusak lingkungan ya maupun manusia. Kelebihan lainnya adalah lebih efisien. Ya, lebih efisien karena kita menggunakan usaha alami yang memang sudah tersedia di alam. Ya. Kemudian di kelebihan lainnya juga tadi sudah dijelaskan bahwa usaha alami ini bisa bekerja untuk waktu yang lebih lama. Ya, sampai berapa lama tergantung musuh ketersediaan musuh alami di suatu tempat. Sedangkan ketersediaan musuh alami tentunya dipengaruhi oleh keberadaan benang atau nutrisinya di suatu lahan.
Selain itu, kelebihan yang lainnya adalah eh, cara hayati ini kita sebut itu kompabilitas. Maksudnya ini kompatibel dan bisa digabungkan dengan berbagai teknik pengendalian lainnya. Jadi tidak tidak hanya bisa dilakukan secara mandiri, secara sendiri-sendiri, tapi metode ini bisa dikombinasikan dengan cara-cara lain yang kita kenal. Hmm. Selain kelebihan, tentunya ada kelemahannya. Ya, kelemahannya kalau cara kimia pada saat kita aplikasikan, hasilnya bisa langsung kelihatan. Ya, jadi organisme pengganggunya, hamanya itu bisa langsung kelihatan eh, mati gitu ya. Nah, sedangkan kalau cara hayati ini dia butuh proses. Ya, dia butuh proses yang lebih lama, kemudian baru kita bisa melihat hasilnya. Nah, selain itu, ini juga memerlukan biaya yang cukup besar pada tahap awal. Ya, kan harus melakukan penelitian maupun pengadaan sarana dan prasarana. Ya, apalagi kalau misalnya di suatu daerah itu belum ditemukan musuh alaminya. Nanti musuh alaminya itu harus kita datangkan dari tempat lain. Yang kita sebut dengan, biasanya kalau di pengendalian hayati itu kita sebut dengan ya strategi introduction, ya introduksi. Jadi bagaimana yang memasukkan musuh alami dari suatu area, ya area lain ya ke area yang kita inginkan. Selain itu, dari segi efikasinya juga, ya, hmm, ini juga apabila tingkat populasi hamanya mati berada dalam jumlah yang besar, ini diperlukan tindakan pengendalian lainnya. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan musuh alami. Jadi pada saat kita memutuskan penggunaan dengan cara mati, tapi kalau ternyata populasi hamanya, populasi organisme pengganggunya jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan musuh alaminya, sehingga musuh alami tidak mampu menekan populasi eh, dari hama yang bersangkutan, maka dibutuhkan ya kombinasi dengan metode-metode lainnya. Misalnya dikombinasikan dengan penggunaan apakah secara fisik, secara kimia. Cuman memang harus perlu ada kehati-hatian dalam penerapan cara kimia. Karena apabila kita menggunakan cara kimia, ini bisa berefek bukan hanya kepada organisme hamanya sendiri, kepada OPT-nya, tapi juga dapat menyebabkan kematian bagi musuh alaminya itu sendiri. Ya, ya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui juga. Ya, hmm. Jadi pada saat pengendalian hayati ada beberapa istilah-istilah yang sering disebut itu adalah izin hayati. Ya, izin hayati itu adalah setiap organisme atau makhluk hidup, ya, terutama serangga, dawang, bakteri, virus, dan binatang lainnya. Jadi ada dari binatang lainnya yang dapat digunakan untuk mengendalikan organisme yang digunakan. Nah, binatang lainnya itu mungkin adik-adik pernah dengar, nanti kita akan belajar tentang predator ya. Predator untuk mengendalikan tikus misalnya, ya itu predatornya itu ada yang anjing, kemudian ada yang kucing, kemudian burung hantu. Dan kalau secara alami, ya ada jenis-jenis ular tertentu yang bertindak sebagai predator untuk mengendalikan tikus. Nah, kita berbicara terkait dengan penerapan pengendalian hayati itu di pemukiman dan di tanaman. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pengendalian hayati di lingkungan pemukiman ini aplikasinya masih sangat terbatas dan belum banyak pilihan. Ya, kalau dibandingkan dengan penerapannya itu pada tanaman. Ya, selain itu masih banyak itu masih dalam skala penelitian di laboratorium. Maaf, itu ada salah ketik ya, laboratorium. Ya. Nah, selain itu, kalau di pemukiman, itu kita membutuhkan hasil yang lebih cepat. Ya, sedangkan kalau menggunakan pengendalian hayati itu kan hasilnya itu apa nggak lama.
Nah, kalau kita lihat ya bahwa kebutuhan ya atau kalau kita bisa lihat bahwa saat ini kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, pentingnya hidup sehat, pentingnya terhindar dari bahan-bahan kimia itu semakin tinggi sekali. Ya, artinya apa? Peluang peluang implementasi pengendalian non kimia, salah satunya pengendalian hayati ini sangat besar sekali ke depan. Ya, ini menjadi peluang besar nih buat adik-adik nih ya untuk membuat penelitian-penelitian, mungkin kerjasama dengan kampus, ya bagaimana menghasilkan ya metode-metode pengendalian hayati yang suatu saat bisa dikomersilkan. Ya, karena saat ini permintaannya sangat tinggi. Nah, yang saya perlu sampaikan kepada adik-adik semua, misalnya di food industry, saat ini mereka juga sudah mulai menerapkan pembatasan penggunaan bahan kimia di fasilitasnya. Ya, dengan demikian, metode-metode alternatif ya selain kimia tentunya mendapatkan peluang yang sangat besar. Ini kembali ya peluang adik-adik, peluang peluang dari universitas juga ya untuk mengembangkan penelitian-penelitian pengendalian hama bukan hanya untuk tanaman tapi untuk di urban pest yang non kimia. Kalau dibandingkan dengan tanaman, penerapannya sudah lebih sangat maju. Ya, banyak jenis sekali, banyak pilihan-pilihan. Ya, bahkan kalau kita baca di beberapa literatur, pengendalian secara hayati ini sudah mulai dikenal kalau nggak salah itu sekitar tahun 200 Masehi. 200 Masehi itu sudah sangat lama sekali. Ya. Di mana saat itu petani-petani di China itu sudah mulai mengembangkan semut kerang-kerang ya kalau nggak salah ya menggunakan semut kerang-kerang sebagai predator untuk mengendalikan ya jenis hama-hama tertentu yang menyerang tanaman jeruk pada saat itu. Sejak saat itu sampai saat ini terus berkembang di berbagai negara, terutama di Indonesia yang sudah mulai sangat maju penerapan pengendalian hayatinya di lahan pertanian berbanding terbalik dengan hama pemukiman. Nah, kalau di hama pemukiman beberapa kita kenal ya pengendalian hayati dari menggunakan predator itu ada yang menggunakan ikan ya menggunakan ikan untuk mengendalikan jentik nyamuk. Ya, kemudian eh, kalau ikan ini kan bisa menjadi suatu kesengajaan ya kesengajaan itu dipelihara ya di kolam-kolam tertentu ya sehingga bisa mengendalikan jentik-jentik nyamuk. Kemudian keberadaan laba-laba dan cicak juga itu bertindak sebagai musuh alami untuk mengendalikan nyamuk. Hanya permasalahannya di urban pest, laba-laba dan cicak itu juga masuk kategori sebagai pengganggu. Ya, pengganggu bukan hanya karena laba-laba dan cicaknya, tapi sarang laba-laba itu, ya jaring laba-laba itu menangkap debu, ya sehingga itu bisa mengganggu ya, mengganggu kebersihan, ya mengganggu estetika suatu tempat. Kemudian cecak, cecak ini kenapa dikategorikan juga sebagai hama? Walaupun di satu sisi cecak itu sebenarnya sebagai predator musuh alami nyamuk, karena sebagian besar juga atau ada sebagian besar masyarakat itu yang trauma dengan keberadaan cecak. Ya, dengan melihat cecak itu menimbulkan rasa jijik. Dan selain itu kotoran cecak itu juga menjadi pengganggu. Ya. Jadi kenapa dikategorikan laba-laba dan cecak ini termasuk kategori organisme yang harus dikendalikan, walaupun sebenarnya bisa bertindak sebagai predator. Nah, kemudian yang sudah mulai juga ada tapi belum banyak itu pengembangan biopesticide dengan menggunakan ya mikroorganisme ya baik itu menggunakan bakteri, cendawan. Nah, kalau yang sekarang itu yang digunakan kalau nggak salah menggunakan Bithia bacillus itu sudah digunakan untuk mengendalikan jentik nyamuk. Nah, ini sudah mulai dikomersilkan. Ya, kemudian ya
nematoda juga ini sudah digunakan ya, nematoda dan mikroorganisme lainnya. Kalau di urban pest ini lebih banyak digunakan untuk mungkin mengendalikan tanaman-tanaman hias ya, yang yang kadang tanaman hias itu kan nilainya itu ada yang sampai puluhan juta gitu ya. Dan ini perlu dikendalikan. Nah, kemudian ada juga namanya pestisida nabati. Jadi berbeda ya antara biopesticide, pestisida biologi, dengan pestisida nabati. Kalau biopesticide itu terbuat dari mikroorganisme, sedangkan pestisida nabati itu bersumber dari ekstrak tumbuhan. Ya, jadi ada beberapa tumbuhan tertentu yang kalau diekstrak itu bisa dimanfaatkan sebagai pestisida, ya pestisida alami. Atau mungkin dari senyawa-senyawa kimia yang dikandung oleh tumbuhan tertentu itu bisa diekstrak dimanfaatkan sebagai pestisida nabati. Ya, di daerah-daerah tertentu itu sudah mulai ada masyarakat yang menggunakan pestisida nabati ini. Jadi masyarakat itu mengambil bagian dari tumbuhan tersebut, mereka cacah ya dengan cara sederhana, kemudian direndam, dibiarkan beberapa saat, ya beberapa jam, ya setelah itu disemprotkan kepada tanaman. Kemudian ada juga yang menggunakan jenis tanaman yang bersifat repelen. Ya, tanaman yang bersifat repelen ini adalah tanaman tertentu yang kalau ditanam itu sifatnya menolak ya keberadaan dari hama. Ya, ada sebagai contoh ada tanaman yang namanya kalindra gitu ya. Nah, ini bisa diekstrak ini menjadi bahan pestisida gitu ya. Kemudian ini ada babadotan letik. Ini tanaman orang Sunda nih yang kasih nama nih. Ya, babadotan gitu ya. Babadotan itu banyak tumbuh di Jawa Barat. Ya, jadi bisa juga dimanfaatkan sebagai insektisida. Ya, kemudian ternyata lidah buaya juga ini bisa ekstrak yang dijadikan sebagai fungisida. Ya, kemudian pinang itu untuk nematisida, belimbing ulu bisa diekstrak, ya dijadikan sebagai insektisida nabati. Ya, dan bawang merah ini lebih luas lagi. Ya, bawang merah selain digunakan sebagai insektisida nabati, ternyata bisa juga dijadikan fungisida dan bakterisida. Nah, pada saat saya ya kuliah, kebetulan saya penelitian itu terkait dengan eh, pestisida nabati ini. Jadi ada salah satu gulma, ya ada salah satu gulma itu namanya itu nama lokalnya itu adalah jonga-jonga, Chromolina odorata. Ya, itu diekstrak, ya ternyata pada saat kita aplikasikan, ya saat itu saya coba untuk di komoditi kacang hijau. Ya, komoditi kacang hijau ternyata jumlah telur yang diletakkan oleh hama gudang itu populasinya jauh lebih kecil ya dibanding yang tidak diberikan perlakuan. Nah, mungkin ini salah satu contoh-contoh percobaan-percobaan yang bisa dikembangkan ya di perguruan tinggi, bisa dikembangkan oleh adik-adik ya di bawah bimbingan dosen-dosennya bagaimana menciptakan pestisida-pestisida baru yang terbuat dari tanaman. Ya. Kemudian kalau jenis tanaman yang masuk kategori sebagai repellent, ya ternyata tanaman kemangi itu kalau misalnya kita tanam di sekitar rumah kita, itu bisa menolak nyamuk ya untuk datang. Ya, kemudian tanaman lavender ya bisa menolak nyamuk. Selain itu juga bisa menolak lengat ya dan lalat. Ya, kemudian tanaman peppermint ya bisa menolak nyamuk. Marigold yang bunganya sangat bagus itu juga bisa menolak nyamuk dan salam menolak kecoa. Ternyata timun ya yang selain ya kita gunakan sebagai sayuran ternyata bisa juga menolak
yang disebut zat tua. Kemudian ada beberapa minyak esensial yang lainnya itu juga bisa eh, menolak tua. Ya. Jadi ya biasanya masyarakat di daerah ya menggunakan tanaman-tanaman ini sebagai tanaman repellent untuk menghindari adanya serangan nyamuk ya yang masuk ke dalam ya rumah-rumah masyarakat. Jadi ada beberapa agen pengendalian hayati untuk hama tumbuhan yang perlu kita ketahui. Jadi ada masuk kategori parasitoid, kemudian ada predator dan eh, patogen. Nah, jadi kalau parasit itu adalah organisme yang hidup ya, dengan cara menumpang pada inang atau organisme lain dan mengambil nutrisi dari tubuh inang tersebut sehingga menyebabkan ya inang atau organisme yang ditumpanginya itu mengalami kematian. Ya. Hmm. Jadi itu yang dimaksud dengan parasitoid. Parasitoid ternyata macam-macam. Ada ada parasit yang aktivitasnya hidup di luar tubuh inangnya yang kita sebut dengan ektoparasit, ya ektoparasitoid. Sedangkan yang hidup dan berkembang dalam tubuh inangnya itu kita sebut sebagai endoparasitoid. Nah, mungkin ini adalah dasar-dasar teori yang saya yakin mungkin adik-adik kalau sudah dapat mata pelajaran apa ya dasar-dasar penyakit ya Pak Asmiandi, Bu Mira ya. Ini diajarkan di dasar-dasar hmm, ya penyakit atau memang di perlindungan tanaman ya di mata kuliah perlindungan tanaman. Jadi diajarkan materi ini. Nah, ternyata penggunaan parasitoid ada juga kelebihan dan kekurangannya. Ya, kelebihan penggunaan parasitoid adalah dia punya kemampuan hidup atau survival yang lebih tinggi. Nah, dia hanya membutuhkan satu atau sedikit inang untuk melengkapi dalam hidupnya. Ya. Selain itu, ya populasi parasitoid itu juga dapat bertahan. Ya. Jadi walaupun pada saat populasi rendah, populasi inang, parasitoidnya ini bisa bisa bertahan. Ya. Gitu. Nah, kelemahannya kira sama dengan eh, pengendalian hayati secara umum, ini daya bunuhnya ini sangat lamban, ya sangat lamban. Hmm, Ya, kemudian ini terkait juga dengan daya tarik inangnya ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Apalagi kalau faktor-faktor lingkungannya ini sering berubah, ini bisa mempengaruhi keberadaan dari suatu parasitoid. Kemudian yang kita mengenal ada beberapa eh, jenis parasitoid ya tergantung dari saja inangnya. Ternyata ada parasitoid yang memang menyerang telur ya, telur inangnya, kemudian ada yang menyerang larva, ada yang menyerang pupa, ya, selain itu ada juga parasitoid yang menyerang baik larva maupun menyerang ya, pupa. Jadi ini bisa dilihat ada beberapa contoh dari parasitoid telur, kemudian parasitoid larva dan parasitoid pupa. Ini adalah beberapa contohnya. Ya, contohnya ya Ophius ya. Ini adalah parasitoid pada Deriomyza yang lalat gorok daun ya. Ya, ini menyerang pada pupa. Kemudian ada parasitoid larva ya Flutella celestella pada kubis. Ya, misalnya dengan meletakkan telurnya pada tubuh larva. Kemudian ada juga parasitit yang menyerang untuk warna coklat ternyata gitu ya. Menyerang telur dari warna coklat. Kemudian ada trikograma gitu ya. Ini adalah parasitit telur yang jadi yang menyerang hama panggilan buah pada tanaman nafas. Ya, selain itu juga menyerang tongkol jagung. Kemudian yang berikutnya kategori predator. Jadi kalau predator ini dia hidupnya bebas.
Ya, jadi dia hidupnya bebas dan dari memangsa binatang lainnya gitu ya. Kemudian sifatnya, jadi adanya polipa. Jadi polipa dia tidak hanya memiliki satu inang, tapi dia memiliki lebih dari satu inang. Gitu ya. Jadi sifatnya dia selain menyerang misalnya hama tertentu, dia juga menyerang hama yang lain. Biasanya yang predator itu ukuran tubuhnya itu yang lebih besar ya dari mangsanya. Hmm. Kalau predator ini hasilnya bisa kelihatan bisa lebih cepat dari cara lainnya. Dia langsung membunuh secara langsung. Hanya tantangannya bahwa kalau populasi hamanya tinggi, tentunya membutuhkan predator juga yang lebih besar, lebih banyak. Kalau misalnya ya, predatornya terbatas, ya maka untuk mengendalikan hama tertentu supaya berada pada ambang kendali, ambang ekonomi, ya tentunya butuh dikombinasikan dengan cara-cara lain. Nah, predator ini memangsa mulai dari pradewasa ya sampai ke dewasa. Kemudian ini kita bisa lihat ada beberapa ciri-ciri predator yang baik. Ya, jadi predator yang baik itu tidak mengalami kejadian paus, ya, atau di mana siklus hidupnya terhenti sementara gitu ya. Ya. Kemudian tidak memiliki sifat migrasi. Ya. Jadi kalau predatornya itu eh, suka melakukan migrasi, nah ini juga tentunya ya efeknya itu bisa tidak stabil di suatu area tertentu gitu ya. Ya, jadi kalau predator yang bagus itu adalah dia tidak mengalami migrasi. Ya, jangkauan terbangnya atau jangkauan mobilitasnya itu tidak terlalu jauh. Nah, selain itu, ya sebaiknya juga dia memiliki mangsa yang lebih spesifik, ya sehingga tidak memangsa hama lain secara umum. Ya, karena tentunya bisa menyebabkan terganggunya ekosistem di suatu eh, wilayah. Jadi ada beberapa contoh predator yang dapat kita ketahui, yang kumbang tanah gitu ya. Kumbang tanah dikenal sebagai predator larva pada tanaman cabai. Hmm. Kemudian semut hitam, ya dikenal sebagai predator larva, ya predator larva pada tanaman kakao dan jagung. Ya, kemudian pula belalang sembah dikenal sebagai salah satu predator gitu ya. Kemudian contoh lainnya itu adalah laba-laba. Ya, laba-laba kalau di pertanian kita memang sangat hal ya. Laba-laba dikategorikan sebagai musuh alami yang baik itu pada belalang, warna hijau maupun warna coklat. Kalau di urban pest seperti saya katakan tadi bahwa ya laba-laba selain sebagai musuh alami juga termasuk kategori sebagai organisme pengganggu. Hmm. Ya, karena keberadaan laba-laba menyebabkan ya terganggunya kebersihan. Ya, selain laba-labanya tersendiri itu bisa menjadi kontaminan terutama di komoditi-komoditi pangan. Nah, kemudian burung ya juga dikenal sebagai predator ya, ya predator dari ulat dan tikus. Sama juga burung di urban pest ya. Burung selain sebagai predator organisme yang ditemukan, tapi ternyata burung juga masuk kategori sebagai organisme pengganggu. Ya, kenapa? Karena bulu dan kotoran burung itu bisa menjadi kontaminan. Bisa menjadi kontaminan yang pada produk-produk yang tersimpan di pergudangan, terutama bahan-bahan baku. Selain itu, kotoran burung juga ya bisa menjadi kontaminan ya dan bisa mengganggu estetika gitu ya. Ya, sekarang ini burung menjadi salah satu tantangan yang banyak ditemukan, baik itu di food industry, ya di pabrik-pabrik makanan maupun di gudang-gudang. Karena burung ini selain ya efeknya itu menyebabkan apa ya? Kalau di pergudangan itu menyebabkan susut ya,
ya berat suatu komoditi yang tersimpan dalam gudang itu bisa berkurang. Ya selain itu tadi bulu burung, ya kotoran burung itu menjadi kontaminan. Ini banyak ditemukan pada gudang-gudang biji-bijian, ya. Baik itu gudang jagung, kemudian kedelai. Kalau di gudang-gudang yang sangat besar sekali ya, itu umumnya kan banyak tuh jagung yang diimpor, kedelai yang diimpor, itu tersimpan dalam gudang itu tidak dalam satu kemasan, ya, tapi itu ditumpuk seperti numpuk pasir, ya, numpuk pasir. Dan ini permasalahan yang timbul adalah pada saat gudang-gudang yang tidak tertutup, ya, eksklusinya yang kurang bagus, yang tidak terpasang dengan tidak dipasangin dengan ventilasi yang cukup bagus, itu menyebabkan yang bisa menarik burung, ya, untuk masuk ke dalam apakah itu fasilitas gudang maupun fasilitas pabrik. Nah, predator ya lainnya itu seperti kucing, ya, kucing, anjing, ya. Kucing dan anjing kalau kita di pertanian ini bisa menjadi ya predator, ya, predator, dan ular juga demikian, predator dari tikus. Nah, tapi sama juga dengan laba-laba dan burung, kucing dan anjing itu merupakan predator, tapi di sisi lain kucing dan anjing juga itu menjadi hama yang perlu dikendalikan. Dan saya perlu bagi juga kepada Anda semua bahwa kebetulan ya kami punya proyek di salah satu tambang terbesar di Indonesia, itu di Freeport. Ya, masalah utamanya itu adalah anjing. Ya, masalah utamanya itu anjing, sehingga kami ditugaskan itu untuk mengendalikan anjing. Ya, kenapa anjing perlu dikendalikan? Karena selain bahaya gitu ya, bisa menggigit karyawan, warga yang di daerah-daerah tambang. Ya, selain itu dikhawatirkan juga anjing ini bisa menjadi apa ya, vektor bibit penyakit. Ya, yang kita kenal itu yang disebabkan oleh yang ditularkan lewat anjing itu adalah rabies, yang ditularkan lewat lewat liurnya. Selain itu, kenapa anjing dan kucing juga masuk kategori sebagai hama? Karena dikhawatirkan pada kucing dan anjing itu pada bulu-bulunya itu mengandung kutu. Ya, kutunya ini ya, jadi kutu ini dia itu hidup, ya, ini semacam parasit, ya, semacam parasit di anjing dan kucing, ya, yang memakan darah. Ya, dia menghisap darah kucing dan anjing. Dan itu bisa juga berpindah ke manusia. Ya, jadi kutu-kutu anjing, kutu kucing itu bisa menyebabkan rasa gatal, ya, apabila kita tergigit oleh kucing dan anjing. Ya, seperti itu. Kalau ular, saya kira ini kan ular ini secara alami, ya, secara alami sebagai predator, ya, tikus. Karena saya belum melihat juga ya apa ular ini sengaja dipelihara gitu, ya, sengaja dipelihara ya untuk dijadikan sebagai predator. Kecuali di perkebunan-perkebunan tertentu itu sudah banyak itu yang memelihara burung hantu. Ya, banyak yang burung hantunya ini dipelihara, memang dirawat, ya, karena dimanfaatkan sebagai predator. Kemudian yang berikutnya itu adalah patogen. Ya, jadi tadi ada parasitoid, kemudian ada predator, sekarang patogen. Nah, patogen adalah mikroorganisme seperti virus, bakteri, cendawan yang menginfeksi sehingga dapat menyebabkan serangga hama itu sakit atau mengalami kematian. Ya, jadi kita tulisnya serangga hama, ya. Jadi banyak di antara kita ini masih kadang-kadang keliru, ya, menyebutkan istilah ini. Masih banyak di antara kita yang tulisnya itu atau menyebutnya itu hama serangga gitu, ya. Nah, kalau yang saya pahami bahwa yang benar itu adalah serangga hama, serangga yang berpotensi sebagai hama.
Kalau hama serangga adalah hama yang menyerang serangga gitu. Hmm. Kemudian ya cara patogennya ini masuk ke dalam tubuh kita. Hmm. eh, Jadi ada dikenal, ada istilahnya ada passive entry dan ada active entry. Jadi kalau passive entry masuk ke dalam tubuh inang melalui makanan yang dimakan oleh inangnya. Ya. Hmm. Jadi hmm, seperti itu ya, itu masuk ke dalam tubuh itu melalui makanan yang dimakan oleh inang. Ya, sedangkan kalau active entry itu masuk melalui penetrasi langsung ke kutikula atau mungkin bukan bukan alami pada serangga gitu ya. Nah, contoh virus. Ya, virus kita ketahui umumnya menginfeksi serangga sama pada fase larva. Fase larva. Ya, kemudian larva yang terinfeksi ini akan ya memakan bagian tanaman yang terkena virus yang kemudian masuk ke tubuh serangga hama melalui saluran-saluran pencernaan atau bagian tubuh yang terluka. Ya. Hmm. Kemudian virus ini juga dapat ditransmisikan, ya, ditransmisikan dari induk ya ke telur yang dihasilkan. Hanya ada beberapa contoh-contoh virus yang bisa adik-adik lihat di eh, di slide ya. Jadi ada nuklear, polihentosis, jadi digunakan untuk pengendalian serangga hama ya terutama untuk ordo Lepidoptera, Hydroptera, ya Diptera dan Coleoptera. Nah, kemudian ada cendawan. Nah, cendawan ini menginfeksi serangga yang disebut dengan entomopatogenik. Ya. Hmm. Jadi cendawan yang menginfeksi serangga disebut sebagai jamur entomopatogenik. Cendawan ini masuk ke dalam tubuh serangga melalui kulit, ya, dan tidak melalui saluran pencernaan. Ya. Jadi dia mengkontaminasinya itu lewat hmm, ya, kulit. Kemudian kita ketahui juga penyedia dari cendawan ini masuk ke dalam tubuh serangga, kemudian membentuk pipa. Nah, contohnya ya pada saat untuk digunakan untuk pengendalian orik test ya. Maaf, orik testnya ini salah ketik ya, harusnya KTT. Oryctes pedocerus ini yang kita ketahui sebagai kumbang apa? Kumbang badak ya. Kumbang badak ya hama pada tanaman kelapa. Hmm. Jadi yang digunakan, cendawan yang digunakan itu adalah metarisum. Nah, metarisum ini sudah mulai banyak juga digunakan. Kalau tidak salah ada juga yang digunakan itu untuk mengendalikan hama-hama pada tanaman kelapa sawit. Ya, misalnya menggunakan ada salah satu hama yang menonjol di kelapa sawit itu adalah hama eh, ulat api ya, ulat api. Nah, ini ada beberapa contoh dari cendawan yang digunakan dalam pengendalian secara sainsia dan metarisum, kemudian ada bioseria, kemudian bakteri. Ya, bakteri umumnya yang digunakan adalah bakteri yang menghasilkan spora dan ini banyak digunakan sebagai insektisida hayati. Ya, contohnya untuk mengendalikan serangga-serangga hama dari ordo Lepidoptera menggunakan ya bakteri Bacillus thuringiensis. Nah, ini juga digunakan untuk mengendalikan larva dari nyamuk, ya. Jadi ini larva masuk kategori ya larva tidak. Ya, ini yang sekarang banyak digunakan di urban pest. Ya, pilihannya ini belum banyak. Ya, yang kita ketahui baru ya seperti bakteri Bacillus thuringiensis. Kemudian patogen ada juga ya dari kelompok nematoda gitu ya. Ya, contohnya ada Sedenema ya. Ya, Sedenema corpocactae. Ini
namanya bagus ini ya. Hmm. Ini apa contohnya. Nah, itu mungkin Pak Andi, Bu Mira, garis besar yang dapat saya sharing kepada adik-adik semua terkait dengan pengendalian hayati. Ya, nanti kalau mungkin Pak Andi ada hal-hal penting terkait dengan pengendalian hayati mau disampaikan ke adik-adik, ya Bu Mira, yang untuk melengkapi yang saya sampaikan tadi, silakan Pak Andi ya. Mumpung waktunya masih banyak. Silakan Pak, atau adik-adik ada yang mau ditanyakan, silakan kita bisa diskusi bersama ya terkait dengan materi Terima pengendalian kasih hayati. Pak Awal. Ya, Suara-suara di atas. kedengaran Pak Andi, bagus. Terima kasih atas presentasi yang sudah disampaikan ya oleh Pak Awal. Jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa untuk pengendalian hayati sebenarnya itu tidak hanya berlaku di bidang pertanian ya, Pertanyaan, tapi ya, juga bisa digunakan di urban pest ya. Cuma masalahnya agak sedikit lebih kompleks kalau di urban pest ya. Tadi juga sudah disebutkan ada beberapa hal yang menjadi perhatian, terutama ketika kita di urban pest itu kita ingin hasilnya lebih cepat ya. Sementara untuk pengendalian hayat ini membutuhkan waktu karena namanya makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu ya dia butuh waktu untuk menyelesaikan satu siklus hidupnya. Dan dia biasanya tidak langsung mematikan ya, terutama misalnya parasitoid itu membutuhkan beberapa lama supaya populasi hama itu bisa turun. Jadi memang untuk urban pest pengendalian ini masih sangat terbatas ya. Tapi nanti mungkin ya, kita juga akan minta apa namanya Pak Awal contoh-contoh dari pengendalian hayati yang sudah digunakan di bidang urban pest ya, pengelolaan hama di perkotaan. Jadi mungkin kalau untuk semut itu seperti apa biasanya Pak untuk ini ya pengendaliannya? Apakah dia hanya terpaku kepada penggunaan pestisida saja, ataukah ada misalnya entomopatogen atau yang lain yang dari pengendalian hayat ini yang bisa digunakan? ya. Ya, kalau ya semut itu merupakan salah satu organisme pengganggu di urban pest ya, urban pest. Nah, selama ini strategi pengendalian yang kita lakukan itu lebih banyak ya selain menggunakan pestisida secara langsung ya, apakah itu disemprotkan, kemudian menggunakan biting ya, pengumpanan Pak. Nah, yang lebih penting itu dilakukan adalah bagaimana menghilangkan faktor-faktor pendukung yang menyebabkan keberadaan itu suatu hama. Ya, salah satu contohnya misalnya semut. Ya, faktor pendukung keberadaan semut itu adalah satu, ada makanannya. Ya, jadi yang perlu kita lakukan itu adalah bagaimana menghilangkan makanan semut ya dengan cara menjaga kebersihan. Ya, menghindari yaitu menghindari ada sarang, menghindari makanan, ya terutama itu gitu ya. Jadi dalam implementasi pest management atau pengendalian hama terpadu di urban pest itu lebih banyak mengarah ke situ Pak Siandi. Bagaimana kita menghilangkan faktor-faktor pendukungnya. Kita pada saat kita melakukan inspeksi, pada saat ketemu semut, kita jangan terpancing itu langsung mengendalikan semut itu. Ya, karena dia punya sarang. Jadi yang perlu dilakukan adalah menelusuri itu. Ini semut, misalnya kita temukan ada di rumah, kita inspeksi hati-hati, kita telusurin ini sumbernya di mana, sarangnya di mana. Nah, disitulah baru kita berikan perlakuan di sarang. Ya, apakah sarangnya itu kita bersihkan atau mungkin kita tutup. Ya, kalau misalnya sarangnya di area luar rumah, itu kita harus tahu juga akses si semut ini masuk ke dalam rumah itu lewat mana. Kadang-kadang itu dia lewat ranting pohon yang menempel di badan bangunan.
Sehingga yang perlu dilakukan adalah memangkas pohon tersebut yang menghubungkan antara pohon dengan eh, bangunan. Dengan memotong rantingnya, ini akses semut ini tidak akan masuk ke dalam bangunan. Ya, selain itu juga potensi-potensi sarang, misalnya ada tanaman-tanaman, biasanya tanaman-tanaman hias nih. Tanaman hias ditanamnya itu merapat ke dinding bangunan. Ya, itu menjadi sumber sarangnya semut. Ya, sehingga yang perlu dilakukan adalah bagaimana melakukan penataan, ya, bagaimana menanam. Ya, kalau semut itu menjadi concern utama kita, ya jangan menanam tanaman yang merapat di bangunan, karena itu bisa menjadi sumber-sumber keberadaan hama termasuk semut. Jadi kalau di urban pest lebih banyak mengarah seperti itu, Pak Andi. Kita harus cari faktor pendukungnya. Kemudian faktor pendukungnya itu yang kita hilangkan. Dengan menghilangkan faktor pendukung, otomatis populasi hama itu bisa terkendali. Ya minimal itu bisa kita tekan populasinya. Kira-kira gitu, Pak Andi. Oke, makasih penjelasannya, Pak Awal. Jadi memang urban pest itu agak sedikit lebih anu ya. Harus kita ada upaya ekstra ya, karena Ya, terkait dengan kehidupan manusia yang ada di pemukiman ya. Jadi sangat banyak sekali faktor di pemukiman karena kita selalu beraktivitas di situ ya. Jadi ini ya, juga menjadi sesuatu hal yang penting kita ketahui bersama. Terus untuk ini Pak, awal untuk entomopatogen itu kan sudah ada misalnya Bacillus yang digunakan untuk pengendalian hama, ya. Kalau saya tidak salah sudah ada dijual juga dalam bentuk eh, formulasi seperti Turicide. Turicide terus apa lagi ya? Jadi ada beberapa merek itu. Apakah itu juga digunakan di pengendalian urban pest atau seperti ya, apa ini? ya. Mungkin gini, yang perlu kita ketahui di urban pest ini saat ketat sekali Pak Fiandi terkait dengan regulasi. Ya, regulasi. Jadi walaupun misalnya ada di pasaran, misalnya virus AIDS ya, virus AIDS. Nah, kalau diproduksi itu peruntukannya bukan untuk urban pest, itu tidak boleh digunakan karena menjadi temuan pada saat kami diaudit. Ya, bahkan lebih spesifik lagi yang berlaku di urban pest misalnya gini. Kalau secara teknis suatu insektisida misalnya, ya pada saat kita gunakan itu bisa mengendalikan kalau di pertanian ya, bisa mengendalikan warna coklat, warna hijau, ya dan mungkin hama-hama yang lain termasuk belalang. Kalau di urban pest itu perizinannya itu khusus. Insektisida untuk mengendalikan semut itu khusus. Ya, kemudian insektisida yang digunakan untuk mengendalikan kecoa itu khusus. Mengendalikan lalat khusus. Nyamuk juga khusus. Ya, walaupun secara teknis suatu insektisida digunakan bisa mengendalikan berbagai hama yang tadi, tapi kalau misalnya dari segi regulasi dan kalau misalnya kita digunakan di jenis-jenis pelanggan tertentu, misalnya di food industry, di farmasi, itu akan menjadi temuan dan tidak boleh digunakan, Pak Fiandi. Jadi kita harus daftarkan khusus untuk per organisme. Ya. Dan ini sekaligus sebenarnya tantangan sekaligus sebagai peluang. Ya, jadi yang selama ini digunakan untuk di pertanian, ya virus-virus ya yang virus AIDS itu digunakan di pertanian, itu kalau mau dikomersilkan itu bisa dibuatkan uji efikasi lagi, ya kemudian diregistrasi di Kementerian Pertanian, didaftarkan sebagai salah satu uh, pestisida yang digunakan untuk urban pest. Ya, poinnya Pak Andi, penggunaannya itu masih sangat-sangat terbatas sekali, masih sangat terbatas sekali untuk urban pest. Ya, jadi Karena harus didaftarkan secara khusus perizinannya ya. ini peluang berarti ya, Pak Awal. Jadi Ya, ya, bagi apa namanya penelitian penelitian di perguruan tinggi ini menjadi
sesuatu hal yang menarik karena dengan adanya hal yang seperti itu berarti peneliti kita atau dosen-dosen yang bergerak di bidang penelitian untuk penggunaan misalnya mikroorganisme entomopatogen ini menjadi hal yang bisa dilakukan ya untuk pengembangan penggunaan mikroorganisme tersebut untuk khususnya ya karena dia berbeda ya kalau di pertanian kan asal ada apa namanya merek ada apa namanya izin edar dan sebagainya itu sudah bisa langsung mau terserah mau diapakan ya berbeda dengan Ya, eh, di Urban urban Pest. pest. Kalau urban pest memang harus spesifik ya. Kalau dia Sangat-sangat untuk ya. pengendalian ini tidak boleh untuk digunakan yang lain. Itu informasi dari Pak Awal ya. Begitu Pak Awal? Ya, ya, seperti itu. Jadi kalau di urban pest itu, kalau kita baca di label ya, misalnya insektisida digunakan untuk semut. Ya, itu berarti pada saat melakukan uji efikasi memang hanya untuk semut. Ya, dan hanya boleh digunakan juga untuk semut. Seperti itu. Ya, walaupun sebenarnya secara teknis itu bisa mengendalikan hama-hama yang lain. Ya. Nah, yang sangat ketat itu Pak Asmiandi itu kalau di food industry, di farmasi. Kenapa? Jadi kalau kami menggunakan eh, apa sorry, kalau mereka itu salah kan mereka menerapkan ada namanya nanti kalau adik ada yang mesti mau baca-baca terkait dengan ISO 22000 ya itu keamanan pangan atau ada disebut dengan HACCP standar ya Hazard Analysis Critical Control Point itu poinnya adalah bahwa setiap produk itu harus terhindar dari kontaminan ya salah satunya itu kontaminan biologi atau kontaminan kimia ya jadi kontaminan kalau kontaminan biologi itu harus terhindar dari salah satunya itu dari serangga kalau kontaminan kimia itu harus terhindar dari bahan-bahan kimia nah itu mereka itu mengaudit oh pakai pest controlnya itu ada nggak kemudian ada nggak bukti kontraknya kalau pakai pestisida yang dipakai itu apa dia minta material safety data sheet-nya kemudian minta izin Kementerian Pertaniannya. Nah, di situ biasanya banyak jadi temuan tuh, ya karena pestisida yang digunakan tidak sesuai peruntukannya. Jadi spektrumnya itu jauh lebih sempit Pak Asmiandi di Urban Pest. Walaupun memang kenyataannya masih ada juga fasilitas lain yang agak longgar gitu ya, terutama fasilitas-fasilitas yang tidak diaudit oleh pihak ketiga. Iya, terima kasih informasinya. Jadi Ya, ini memberikan pandangan baru bagi kita ini karena selama ini kita berpikir kalau di pertanian seperti ini ya bebas digunakan, yang penting dia di apa namanya labelnya bisa mengendalikan ini. Nah, ternyata kalau di urban pest itu harus lebih spesifik ya. Jadi kalau ya, memang dia hanya untuk semut, maka dia harus hanya digunakan untuk semut. Jadi bagi nanti mahasiswa yang berkecimpung di bidang pertanian ataupun urban pest nantinya ya bisa mendapatkan ilmu baru ya. Jadi kita sudah mendapatkan gambaran seperti itu. Jadi memang untuk penggunaan eh, pengendalian hayati di bidang pertanian itu memang lebih lebih luas ya. Jadi lebih luas kita betul. bisa menggunakan pengendalian hayati itu tidak hanya untuk menggunakan predator, menggunakan parasitoid, tapi juga bisa menggunakan entomopatogen. Sementara untuk urban pest sendiri itu lebih lebih terbatas ya. Jadi kalau Ya, mungkin untuk parasitoid itu kemungkinan besar tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena memang parasitoid itu butuh butuh waktu ya untuk dia bisa berkembang. Tadi kalau untuk predator juga sudah dicontohkan ada beberapa yang bisa digunakan. Contohnya tadi ikan ya untuk mengendalikan jentik nyamuk dan sebagainya. Dan untuk mikroorganisme belum ada Pak Wal ya. Kalau untuk mikroorganisme entomopatogen yang digunakan di urban pest. ya itu boleh boleh katakan itu belum ada. Dan saya lihat gini pas saya bisa sharing bahwa
peluangnya itu dikembangkan itu untuk hama-hama, terutama hama-hama yang hidupnya berkoloni ya. Hama-hama yang hidupnya berkoloni itu seperti kecoa dan semut. Ya, nah ini kan ada salah satu perilakunya hama-hama tersebut itu ada yang namanya tropalaksis ya. Kalau kita belajar entomolog, itu tropalaksis itu mereka itu saling mentransfer makanan. Ya, transfer makanan, kemudian ada perilaku serangga yang berkoloni juga itu kalau mereka bertemu itu saling sapa ya, saling sapa menempelkan antennya antara satu individu dengan individu yang lainnya. Nah, saya melihat ini peluang Pak Adi, ini bisa kita menggunakan mikroorganisme. Ya, saya nggak tahu misalnya apakah seperti metarhizium itu apakah memungkinkan itu untuk digunakan. Karena kalau salah satu individu terkontaminasi pada saat mereka bergabung dalam suatu koloninya, ya mereka saling menyapa antar satu dengan yang lainnya, itu bisa mengkontaminasi yang lain. Dan ini cara kerja seperti ini banyak digunakan Pak Asyandi untuk mengendalikan eh, sebut, mengendalikan kecoa dengan menggunakan betting. Ya, jadi umpannya itu dicampur dengan menggunakan pestisida yang sifatnya slow action. Yang banyak digunakan misalnya aktif ingredientnya yang fipronil misalnya ya. Itu dicampurkan dengan umpan tertentu, kemudian si kecoa A pada saat dia memakan bahan tersebut, ya kemudian dia terkontaminasi, tertular, dia bisa nulari kepada anggota koloni yang lainnya. Ya, sebut juga seperti itu banyak menggunakan biting. Nah, yang saya perlu share juga, Pak Andi, ini terkait dengan pengendalian rayap. Kalau pengendalian rayap secara konvensional, itu banyak dilakukan dengan cara membuat barier. Jadi, diinjeksi ke dalam tanah. Jadi, tanahnya diinjeksi, disuntikan bahan kimia ke dalam tanah. Itu cara konvensional. Tapi saat ini ada cara yang sudah lebih maju yang dilakukan, itu dengan menggunakan biting. Dengan memanfaatkan ini, ada dengan menggunakan insting kita apa feromon ya hormon ya ya jadi cara kerjanya jadi eh, ada salah satu jenis hormon itu apabila digunakan dia menyebabkan berhentinya pembentukan enzim kitinase ya jadi kalau kita tahu kan rayap itu kan serangga serangga ini ya eh, serangga sosial ada raja ada ratu ada pekerja dan ada tentara. Nah, raja dan ratunya ini ada di berada dalam tanah, kemudian yang mencari makanan ini adalah si pekerjanya, si pekerjanya. Nah, ini dengan menggunakan eh, biting pada saat si pekerjanya makan umpan tersebut, itu dia menyebabkan proses ganti kulit, perubahan satu instar ke instar lain-lain dari si pekerjanya akan terhenti. Ya, akan terhenti menyebabkan kematian dari si rakyat pekerja. Nah, pada saat rakyat pekerjanya mengalami kematian, secara otomatis tidak ada supply logistik ya, tidak ada supply makanan itu ke koloninya, baik itu kepada raja dan ratunya. Ya, sehingga lambat laun raja dan ratunya akan mengalami kematian, ya sehingga secara apa koloninya itu juga akan mengalami kematian. Nah ini saya lihat metode-metode pengendalian yang menarik ini Pak Andi bisa dikembangkan di perguruan tinggi ya bisa mungkin untuk hama-hama yang lain. Kalau selama ini kan biting banyak menggunakan bahan aktifnya itu menggunakan pestisida gitu ya. Nah, tidak untuk kemungkinan bisa menggunakan mungkin mikroorganisme lain ke depan. Terima kasih Pak. Jadi informasi ini penting bagi kita ya. Jadi terbuka peluang besar bagi kita di perguruan tinggi untuk mengembangkan berbagai teknik pengendalian sebenarnya ya. Jadi kalau selama ini Ya, kita lebih banyak pengendalian konvensional, jadi sekarang mungkin lebih banyak kita memanfaatkan ekologi dari hama ya. Jadi ya, tadi yang disebutkan Pak Awal, rayap itu kan sebenarnya ekologinya ya. Jadi dia punya strata sosial dan strata sosial itu punya peranan fungsi masing-masing
Jadi dari situ kita memanfaatkan untuk bagaimana membuat koloni tadi menjadi tidak berkembang, ya. Jadi itu satu hal yang sangat menarik sekali untuk bisa diterapkan juga di bidang pertanian, ya. Jadi kalau selama ini bidang pertanian ya paling kita berbagai teknik itu hanya pestisida yang paling ini ya, yang paling sering kita dengar ya. Tapi Hmm. teknik pengendalian dengan seperti tadi yang disebutkan itu masih sangat jarang, ya. Ada yang mau bertanya dari mahasiswa? Silakan. Ini masih ada waktu. Silakan. Atau saya sebut namanya saja. Tidak apa-apa, ini kesempatan. Jadi kalau Ya, ayo nanti Anda kita sharing ya. tidak bertanya, sayang sekali. Saya sebut namanya saja ya. Oke, Aisyah Ginanti ada. Oke, bisa ke sini enggak untuk suaranya? Sebentar Pak awalnya. Ini Ya, suaranya harus ke komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin, wabarakatuh. izin Pak, perkenalkan nama saya Aisyah Ginanti dengan BP terakhir 2029. Izin bertanya Pak, yang di Ya, kelebihan cara hayati kan ada yang biayanya lebih efisien. lebih efisien Pak. Sedangkan di kelebihannya kelemahannya biayanya lebih besar Pak. Itu maksudnya gimana ya? Hmm. Ya, gini, Bisa bilang? kalau kita bandingkan dengan cara kimia, Ulang. ya, Iya, iya. ya, kalau kita bandingkan dengan cara Yang kimia, pengendalian hayati itu jauh lebih efisien ya. Hmm. Halo, kedengaran ya? Halo, Bisa. Halo Pak, oh, kedengaran ya? ya Pak. Oh ya, jadi kalau kita bandingkan pengendalian cara hayati dengan cara kimia, pengendalian hayati itu jauh lebih murah gitu ya, lebih efisien. Kenapa? Karena ini memang sudah tersedia di alam kan ya, tersedia di alam. Dan dia itu bekerja secara terus-menerus. Ya sepanjang ya inangnya itu memang masih ada, unsur alaminya itu masih tersedia. Kalau kita bandingkan dengan cara kimia, itu kan kita harus beli pestisidanya, harus beli alatnya, harus siapkan tenaga kerjanya. Nah, kemudian efektivitasnya hanya terbatas di waktu-waktu tertentu, butuh pengulangan-pengulangan. Ya, sedangkan kalau hayati itu dia bisa bekerja ya secara dalam jangka waktu yang lebih lebih lama. Kalau tadi yang membutuhkan apa? Tadi ada yang membutuhkan biaya besar ya. Ya, jadi kalau yang butuh biaya besar itu apabila misalnya gini, kalau misalnya di daerah itu tidak ada musuh alaminya, kita harus introduksi ya, harus kita introduksi itu kita datangkan dari area luar, ya tentunya harus dibutuhkan dulu ada penelitian-penelitian, ya, bagaimana dianalisa apakah inangnya itu ada, ya kecukupannya, nah itu membutuhkan penelitian-penelitian yang lebih panjang.
Ya, sehingga itu yang tadi yang saya maksud itu bisa membutuhkan biaya yang lebih besar dalam tahap persiapannya. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, berikutnya ada satu lagi ya. Saya panggil Raihan. Ada? Jadi selalu siap itu bertanya ya. Dan nanti setelah lulus harus siap sedia dalam segala hal. Baik, izin Pak. Perkenalkan nama Raihan Zohair Mugi, BP 2045. Saya ingin bertanya, berdasarkan materi pengendalian HET tadi Pak, cara yang efektif, pengendalian yang efektif untuk saat ini untuk mengendalikan wearing batang coklat pada padi swap. Terima kasih Pak. Gimana tadi bisa diulang? Eh, Pengendalian yang efektif untuk mengendalikan eh, hama wearing batang coklat pada padi pada saat ini Pak. Oh, ya. Cara efektif untuk mengendalikan eh, hama orang ya. Ya. Jadi gini, eh, untuk mengendalikan hama apapun ya, hama apapun itu kalau sekarang kan saya nggak tahu kalau eh, di daerah Sumatera saya yakin itu sudah menerapkan juga. Dulu ada istilah ini Pak dia, ada SLPHT ya, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu. Nah, biasanya petani-petani itu sudah diajarkan. Jadi sebelum menerapkan suatu strategi itu dilihat dulu ini kira-kira metode apa yang paling efektif. Ya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Ya, satu itu masalah waktu tanam. Ya, jadi ada waktu-waktu tertentu itu kalau kita tanam itu bisa menyebabkan populasi wareng itu nanti akan meningkat. Ya, jadi yang kita lakukan adalah menghindari waktu tanamnya itu ya, supaya nanti tidak bertepatan dengan atau apa, tingginya populasi wareng. Selain itu juga menanam jenis-jenis padi tertentu yang memang sudah tahan ya terhadap wereng ya. Jadi banyak cara ya. Kemudian selain itu juga memastikan musuh alaminya itu supaya tetap terjaga ya. Itu yang bisa dilakukan ya. Mungkin Pak Asmiandi ada yang mau ditambahkan nggak terkait dengan cara efektif untuk mengendalikan hama orang ya. Dan kembali adik-adik sekalian, kalau cara-cara itu sudah digunakan dan ternyata populasinya itu masih tinggi, masih di atas ambang ekonomi, ya masih di atas ambang ekonomi, nah, baru itu diputuskan menggunakan pestisida. Jadi pestisida itu ada alternatif yang terakhir. Itu pun kalaupun kita harus menggunakan pestisida, itu harus digunakan dengan cara bijaksana. Nah, cara bijaksana maksudnya itu apa? Harus dilakukan dengan tepat dosis, tepat konsentrasi, ya tepat waktu, ya seperti itu, tepat alat juga. Nah, kira-kira gitu Raihan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Pak, ya pasti Andi Terima kasih mungkin Pak bisa Awal atas tambahkan. Ya, informasinya. Jadi sedikit mungkin tambahan ya. Jadi wareng batang coklat terutama di Sumatera Barat memang menjadi masalah yang serius Pak Awal. Jadi ya, hampir setiap waktu serangan wareng itu selalu ada. Permasalahan di Sumatera Barat itu adalah pada kesukaan orang untuk makan jenis padi yang perai ya. Jadi yang apa namanya? hmm, Kalau istilahnya orang di sini itu badarai. Jadi dia terpisah-pisah, tidak pulen. Jadi berkerak, kerak. eh, petani selalu menanam jenis atau varietas yang sama sepanjang waktu. Karena itu adalah varietas yang disenangi oleh masyarakat di Sumatera Barat. Masyarakat. Makanya eh, wareng ini menjadi berkembang dengan baik. Kenapa? Ya karena
tadi tersedia makanan yang selalu dia sukai. Makanya kalau kita mau mengganti varietas ini sulit. Padahal Sulit ya, salah ya, satu ya. teknik pengendalian adalah bagaimana kita mengubah makanan ya dari hama tersebut supaya dia menjadi turun populasinya karena dia tidak menyukai makanan itu. Nah, ini tanamannya disediakan terus-menerus ya. Nah, Varietas yang ditanam, varietas yang sama terus-menerus. Akibatnya apa? Akibatnya populasi worm menjadi berlimpah. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat di lapangan, banyak sekali sebenarnya musuh alami daripada worm ini. Tapi karena populasinya sedemikian banyak, maka musuh alami bekerjanya tidak maksimal ya. Karena kita tahu ya, pengendalian hayati itu dia agak lambat ya. Karena misalnya predator saja, predator paling berapa berapa yang dia makan. Terus berapa perkembangan dari hama tersebut? masalah ini. Oh, ternyata dia bisa menghasilkan keturunan sampai 100. Yang dimakan predator cuma 10. Maka perkembangannya itu akan selalu meningkat, tidak diiringi oleh kemampuan dari parasitoid untuk predator ataupun predator parasitoid untuk pengendaliannya. Jadi mau tidak mau ya petani kembali lagi menggunakan pestisida. Jadi biasanya ada jenis-jenis pestisida tertentu yang memang ditujukan untuk orang itu untuk pengendalian worm batang coklat. Jadi begitu Pak Awal. Jadi memang di Ya, Sumatera Barat ini agak kompleks ininya karena terkait ya, dengan jenis makanan berasnya ya. Dia tidak suka yang pulen. Jadi kalau kita cari beras pulen di Sumatera Barat ini agak sulit. Jadi maunya itu beras yang badarai istilah kalau di sini. Jadi yang kalau kita makan itu dia harus terpisah-pisah ya. Nggak menyatu beras itu. Begitu Pak Awal. ya, ya, makasih Pandi sudah tambahkan ya. Jadi itu tantangan tersendiri ya. Ya, saya mungkin mau sharing lagi ke adik-adik gini ya. Ini kaitannya dengan urban pest. Eh, kita kaitkan dengan ilmu yang adik-adik pelajari. Pada saat semuanya kan udah belajar entomologi kan, dasar-dasar entomologi. Nah, jadi di pengendalian hama di urban pest itu lebih banyak kita gunakan melalui pendekatan lingkungan. Ya, terutama kalau kita menerapkan integrated pest management-nya. Nah, salah satu hal yang kita pelajari adalah gini, kita harus belajar mengenai bioekologi dari suatu hama. Ya, saya kasih contoh, misalnya yang paling gampang nyamuk lah. Jadi pada saat kita temukan nyamuk, jangan concern di nyamuknya. Tapi kita harus belajar nyamuk itu hidup sumbernya di mana, ya resting areanya di mana, cara masuknya ke dalam rumah itu bagaimana, dan kenapa dia berada dalam rumah. Nah, itu kan faktor-faktor pendukung tuh. Nah, kita kaitkan dengan bioekologi. Nah, kalau adik-adik belajar di entomologi kan ada namanya metamorfosis ya. Ada metamorfosis sempurna, ada yang tidak metamorfosis tidak apa? Metamorfosis tidak sempurna dan non sempurna. Kalau nyamuk itu kan masuk kategori metamorfosis sempurna. Dia dari telur, kemudian telurnya menetas, dia menjadi larva, jentik, dari jentik kemudian jadi pupa, kemudian dewasa. Ada yang menarik nih adik-adik kalau diperhatikan. Dari fase perkembangannya itu, pada saat dia fase telur, dia ada, berada di permukaan air. Benar nggak? Ya, dia ada di atas permukaan air. Kemudian pada saat dia menetas, ya dia masih berada di permukaan air. Jadi artinya fase telur dan fase larva ini dia ada di air. Nah, kemudian fase dewasa baru dia terbang. Dia terbang. Nah, sehingga strategi pengendalian yang harus dilakukan adalah bagaimana ada namanya breeding site treatment. Bagaimana mengendalikan hama itu pada saat masih di sarangnya, di perindukannya. Ya, karena itu jauh lebih efektif, jauh lebih efisien daripada kita harus menunggu dia jadi dewasa dulu, baru kita kendalikan. Ya, caranya gimana?
ada namanya penghilangan sarang. Sarangnya kita hilangkan. Nah, kalau jentik nyamuk cara menghilangkan sarang itu adalah ya dikuras, hindari adanya genangan-genangan air. Ya, seperti itu. Nah, kemudian pada saat dewasa kita harus cari tahu resting areanya di mana. Oh, di semak belukar. Ya, itu yang perlu dihindari. Ya, kemudian bagaimana caranya supaya tidak masuk ke dalam rumah? Oh, berarti perlu pasang ventilasi, pasang kata nyamuk, pintu dan jendela jangan dibiarkan selalu terbuka, terutama pada menjelang malam hari. Dan kalau sudah terlanjur masuk ke dalam rumah, jadi metodenya lagi macam-macam. Ya, ya kemarin materi yang lalu saya sampaikan, kita bisa menggunakan ada namanya insect flycatcher atau insect fly killer. Ya, jadi poinnya adik-adik harus belajar itu bioekologinya. Ya, fase perkembangannya itu bagaimana, pada saat pradewasa dia hidupnya di mana, pada saat dia dewasa itu di mana. Nah, sehingga itu bisa mempengaruhi nanti dalam strategi pengendaliannya. Itu mungkin tambahan adik-adik. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Kita buka satu lagi sebelum kita akhiri pertemuan kita untuk hari ini. Jadi sekali lagi untuk pengendalian hayat ini adalah pengendalian yang sedikit unik ya, karena kita terkait dengan makhluk hidup. Jadi kita mengendalikan makhluk hidup dengan makhluk hidup lain. Jadi kalau kita mengendalikan makhluk hidup dengan makhluk hidup lain, berarti kita harus mempelajari makhluk hidup yang mau dikendalikan dan makhluk hidup yang kita ingin mengendalikan. Ya, jadi kedua-duanya harus kita tahu. Jadi kalau kita tidak tahu bagaimana dia hidup, ya, seperti hidup, bagaimana parasitoid itu, nah bagaimana hidup namanya, kalau kita tidak tahu, kita akan sulit. Begitu pula dengan predator. Predator ini bagaimana hidupnya? Apakah dia hanya memangsa sama tujuan atau yang lain? Karena kalau kita lihat predator, dia tidak spesifik, berbeda dengan parasitoid. Begitu pula dengan entomopatogen ya, dia lebih spesifik. Jadi ini juga harus kita menjadi perhatian ya ketika kita menggunakan pengendalian hayati sebagai teknik pengendalian yang akan kita gunakan. Jadi kita harus mengetahui hamanya itu sendiri, kita harus mengetahui musuh alami itu sendiri. Dan pengendalian hayati ini menjadi satu hal yang penting ya sebelum penggunaan pestisida. Karena semuanya terkait ya. Ketika musuh alam itu sudah tidak berperan di alam, maka penggunaan pestisida menjadi sesuatu hal yang mutlak kita butuhkan. Kenapa? Kalau tidak kita bantu dengan pestisida, maka produksi kita tidak akan bisa tercapai. Jadi memang agak apa namanya, agak eh, kompleks ya dalam pengendalian itu. Jadi pengendalian tidak hanya satu aspek pengendalian ya, tapi berbagai aspek pengendalian itu saling terkait. Jadi kalau kita mempelajari yang sebelumnya itu ada karantina, terus ada fisik mekanik, terus ada pengendalian hayati, terus ada apa namanya kimia nantinya. Jadi itu saling terkait sebenarnya ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan yang ini lebih bagus daripada yang lain, tapi yang penting itu adalah dia harus saling bisa diintegrasikan ya. Makanya ada istilah pengelolaan hama secara terpadu. Nah, itulah yang Anda pelajari pada saat ini. Mungkin begitu, Pak Awal ya. Ya, betul. Jadi kita tidak bisa tergantung hanya dengan salah satu metode ya. Ya, jadi kalau belajar tentang pengendalian hama terpadu, yaitu adalah bagaimana memilih ya atau mengkombinasikan beberapa metode pengendalian yang kompatibel. Ya, kompatibel itu artinya saling mendukung. Ya, Oke, ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri pertemuan kita? Jadi mungkin ini sudah ini Pak Awal sudah Hmm. mulai libur ini.
Oh, libur mulai besok ya ya. mahasiswa. Terakhir masuk, Dua- jadi setelah itu libur. Jadi nanti pertemuan berikut kita akan mengikuti jadwal setelah UTS ya. Karena untuk mahasiswa ini jadwal ujian tengah semesternya itu tanggal 16 sampai tanggal berapa? 26. 16 sampai 25. 26 UTS ya. Berarti setelah itu kita akan lanjutkan lagi satu kali pertemuan lagi mengenai pengendalian secara kimiawi ya. Jadi ini mungkin sangat menarik sekali ketika kita berbicara urban pest dan juga pertanian ya, yang ini menjadi pokok utama biasanya ya, karena dia menjadi pamungkas dari segala aspek pengendalian. Mungkin begitu Pak Awal, ada yang Ya, mau disampaikan sebelum kita ya, tutup? ya, baik. Berarti nanti diperkirakan bulan Mei ya, Pak Asmiandi ya. Insya Allah Bu. Eh, Diperkirakan bulan Mei ya, setelah UTS. April 16, ya kemungkinan bulan bulan Mei ya, mungkin tanggal 2. Ya, baik. Biar Mungkin saya, sekitar, iya, tanggal 2 ya, berarti jadwal kita ya, berikutnya. ya, baik. Nanti kita kabar-kabarin. Jadi sebelum ditutup, adik-adik sekalian, ya dari materi tadi yang saya sampaikan, kemudian kita tambah tadi sharing ya. Sharing ada beberapa poin mungkin yang adik-adik bisa dapatkan. Pertama, jadi adik-adik tadi sudah mengetahui bahwa pengendalian hayati ini ternyata bukan hanya untuk di pertanian. Ini sudah mulai diterapkan di urban pest, walaupun memang masih sangat terbatas sekali. Nah, sekaligus ini juga tantangan buat adik-adik semua. Ya, tantangan buat adik-adik ya yang ingin melakukan penelitian-penelitian ini sangat terbuka nih. Sangat terbuka peluangnya. Ya, buat adik-adik nanti, saya nggak tahu sekarang masih ada istilah nyusun pakai penelitian nggak ya? Ya, zaman kita dulu harus nyusun skripsi, ada penelitian-penelitian. Jadi adik-adik ini jangan hanya berpikiran membuat penelitian terkait dengan hama pada tanaman. Ya, tidak ada perguruan tinggi yang secara khusus itu mempelajari tentang urban pest. Dan ini peluang nih buat adik-adik yang jurusan hama dan penyakit ya, yang HPT, coba sedikit spektrumnya itu dibikin lebih luas. Ya, bikin penelitian-penelitian terkait dengan urban pest. Ya, teliti tentang kecoa, teliti tentang semut, ya teliti tadi cara-cara pengendalian hayati untuk diterapkan di urban pest. Ya, dan ini bukan hanya terkait dengan bagaimana sebagai program akhir dari adik semua, ya ini program yang bisa kalau ini ternyata bagus bisa dikembangkan, bisa masuk skala industri. Ya, bisa skala industri nanti kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tertentu untuk mengembangkan ide-idenya itu. Ya, saya kira itu Pandi yang saya dapat saya sampaikan. Adik-adik semua, terima kasih atas perhatiannya, Pak Siandi, Bu Mira. Terima kasih. Saya ucapkan selamat ya karena ini kita ketemunya nanti setelah Lebaran ya. Ya, saya sampaikan ya minal aidin wal faizin. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua bisa ya menjalankan puasa kita ini sampai nanti pada saat Lebaran ya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Awal atas Ya, materi yang sudah diberikan ya, mudah-mudahan bagi adik-adik sekalian ini bisa bermanfaat ya. Paling tidak pengetahuan ke depannya bisa menjadi lebih terbuka. Insya Allah kita akan ketemu di pertemuan berikutnya di bulan Mei ya. Di awal Mei insya Allah kita akan memasuki materi tentang pengendalian kimiawi. Selamat Pak Awal, ya. apa Baik, namanya, atas makasih. ininya berbuka puasa nanti nanti Ya. hendak pulang kampung ini Pak Awal. Eh,
habis Lebaran ke ini ke Bali, Oh, kumpul keluarga oke. di sana ya. Iya, iya, iya. Iyalah salam untuk keluarga di sana dan juga Ya, teman-teman kembali salam. di apa namanya Pestigo ya. Ya, kembali salam. Makasih atas Ya, ya. masukan-masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.